Pernah nggak lo ngerasa kayak pikiran dan perilaku lo nggak bisa dikendalikan? Misalnya, lagi ngerjain tugas penting, malah kegoda buka Instagram. Atau mungkin, lo sering banget beli barang yang nggak perlu karena pengaruh teman-teman. Kadang kita merasa kontrol atas diri kita itu hilang, dan banyak faktor yang mempengaruhi itu. Tapi, sebenarnya kita tetap bisa mengontrol pikiran dan perilaku kita, baik dari diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar. Gue bakal cerita tentang hal-hal ini, lengkap dengan contoh yang lebih relate sama kejadian-kejadian dan tokoh yang ada di Indonesia, biar lo lebih ngerti. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk, kita mulai. Yang pertama, melakukan kontrol diri, tidak impulsif dan fokus mencapai tujuan. Lo pernah nggak ngerasa pengen banget ngelakuin sesuatu yang lo tahu kalau itu gak ada faedahnya sama sekali buat lo? Misalnya, lo lagi ngerjain tugas, tapi malah kepikiran buat nonton serial drakor atau main game online sama temen-temen lo. Nah, disinilah kontrol diri memainkan peran penting. Kontrol diri itu kemampuan buat menahan godaan demi mencapai tujuan jangka panjang. Pernah dengar nama Deddy Corbuzier? Selain sebagai podcaster yang super populer, Deddy dikenal sebagai orang yang punya disiplin tinggi dalam berbagai hal, mulai dari fisik sampai mental. Deddy pernah cerita di podcastnya kalau dia dulu pernah ngerasain struggle banget buat ngontrol diri, apalagi dalam hal pola makan. Tapi, dia bisa mengubah hidupnya dengan belajar kontrol diri. Bahkan, di usia yang lebih tua, dia bisa jadi inspirasi bagi banyak orang buat lebih disiplin dan tetap sehat. Peneliti terkenal Angela Duckworth, yang fokus pada topik grit atau keteguhan hati, bilang kalau kontrol diri itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Duckworth, dalam penelitiannya di University of Pennsylvania pada tahun 2016, menunjukkan bahwa kontrol diri yang kuat bisa membantu seseorang lebih sukses dalam jangka panjang, seperti di sekolah, pekerjaan, atau kehidupan pribadi. Misalnya, lo lagi ngerjain tugas kuliah yang super ribet, tapi kegoda buka TikTok. Tadinya cuma iseng aja sih, tapi tahu-tahu gak kerasa 3 jam lo udah lewat gitu aja, gak jelas kan? Kalau lo bisa menahan godaan kayak gitu dan tetap fokus, itu tandanya lo udah punya kontrol diri yang baik. Tapi kalau akhirnya lo malah scroll TikTok berjam-jam, ya itu tandanya lo butuh buat latihan kontrol diri lebih lagi. Lo bisa mulai dari yang sederhana, kayak misalnya nggak buka Instagram selama 30 menit pertama setelah bangun tidur. Lo coba deh. Lo akan segera merasakan bedanya. Berikutnya, pengaruh dari teman dan media sosial yang terlalu kuat. Sekarang, siapa sih yang nggak terpengaruh sama tren di media sosial? Misalnya, lo lagi nggak kepikiran buat beli produk tertentu, tapi setelah lihat teman-teman atau influencer di Instagram lagi hype banget tentang itu, lo jadi ikut beli. Apalagi kalau itu influencer atau selebgram yang sering muncul di timeline lo, kayak Rahel Fenya. Rahel Fenya adalah seorang influencer, pengusaha, dan selebriti Indonesia yang terkenal lewat akun Instagramnya, yang memiliki lebih dari 20 juta pengikut. Selain dikenal karena gaya hidupnya yang fashionable dan keberhasilannya dalam bisnis, Rahel juga sering berbagi tentang kehidupan pribadinya, seperti menjadi seorang ibu, perjalanan karirnya, dan keseharian yang sering memotivasi pengikutnya. Di luar dunia media sosial, Rahel Fenya juga memiliki latar belakang yang kuat dalam dunia entrepreneurship, mengelola brand kecantikan dan produk lainnya yang sangat sukses. Di sisi lain, sebagai public figure, Rahel seringkali menjadi sorotan dalam hal gaya hidup dan pilihan-pilihan yang dia buat, seperti brand-brand yang dia promosikan. Misalnya, kalau Rahel baru aja ngebahas produk tertentu atau tempat makan yang lagi dia coba, gak lama kemudian, banyak pengikutnya yang tertarik buat ikut beli atau mencoba produk yang sama. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Coba deh lo ingat-ingat saat Baim Wong tiba-tiba jadi sorotan publik, karena sering membagikan bantuan sosial lewat YouTube-nya. Banyak orang kemudian terinspirasi buat ikut-ikutan berbagi, walaupun gak semua orang mampu melakukan hal yang sama. Itu adalah contoh bagaimana pengaruh sosial dari selebritas atau influencer bisa ngebentuk perilaku kita, baik positif maupun negatif. Gimana cara lo menyikapi pengaruh sosial yang kayak gini? Pertama, lo harus lebih selektif dalam memilih siapa yang lo ikutin di media sosial. Cobalah untuk lebih banyak mengikuti orang-orang yang memberi lo inspirasi positif dan yang mendukung lo jadi versi terbaik dari diri lo. Lo juga bisa lebih sering bertanya ke diri sendiri, apakah ini sesuai dengan siapa gue? Apa gue bener-bener butuh ini? Atau cuma pengen ikut-ikutan aja? Berikutnya, kondisi psikologis dan biologis, hormon dan pikiran yang menggila juga bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku lo.
Lo pasti pernah ngerasa mood lo berubah drastis kan? Tiba-tiba bisa merasa semangat banget, lalu dalam beberapa jam lo malah jadi cemas atau down. Itu semua bisa dipengaruhi oleh faktor hormon dan kondisi psikologis. Hormon, terutama yang berhubungan dengan stres dan perasaan, seperti kortisol dan dopamin, emang punya pengaruh besar terhadap bagaimana kita merespons situasi. Pernah dengar tentang Pevita Pierce? Sebagai artis yang punya banyak penggemar, Pevita pernah buka-bukaan tentang perjuangannya melawan kecemasan dan tekanan mental yang dia rasain, terutama setelah dia kehilangan orang yang dia sayangi. Dalam salah satu wawancara, Pevita menjelaskan bahwa stres dan perasaan cemas bisa bikin dia jadi lebih emosional, bahkan dalam hal memilih pekerjaan. Ini bukti bahwa hormon dan kondisi psikologis sangat mempengaruhi keputusan kita. Penelitian dari Marian Hageman di Leibniz Institute for Neurobiology 2015 menunjukkan bahwa hormon stres seperti kortisol bisa memperburuk kontrol diri, bikin kita lebih cenderung mengambil keputusan impulsif. Misalnya, lo lagi stres banget, dan tiba-tiba lo jadi makan berlebihan atau malah nggak bisa tidur sama sekali. Itu semua bisa dipengaruhi oleh hormon tubuh lo. Atau, kalau lo lagi merasa cemas, lo bisa jadi lebih impulsif dalam mengambil keputusan yang nggak sehat, seperti beli barang yang nggak perlu. Cara lo bisa menyikapi ini adalah dengan mengenali perasaan lo dan memahaminya. Kalau lo merasa mood lo nggak stabil, mungkin lo perlu berbicara dengan seseorang yang bisa lo percayai. Atau lebih baik lagi, konsultasi dengan psikolog atau dokter. Selain itu, menjaga kesehatan fisik lo juga sangat penting. Tidur cukup, makan dengan baik, dan olahraga secara rutin bisa bantu banget buat ngurangin stres dan meningkatkan mood lo. Yuk, lo mulai deh sekarang juga. Berikutnya, lingkungan sekitar, keluarga dan budaya, nggak bisa dihindari pasti akan juga mempengaruhi pikiran dan perilaku lo. Lingkungan tempat kita tumbuh juga punya pengaruh besar terhadap pikiran dan perilaku kita. Lo mungkin pernah merasa tertekan dengan harapan orang tua atau norma budaya yang ada di sekitar lo. Keluarga dan budaya tempat kita dibesarkan punya peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku kita, terutama dalam menentukan apa yang dianggap benar dan salah. Lo tahu Cinta Laura kan? Sebagai seorang artis dan influencer yang berasal dari keluarga dengan latar belakang yang sangat menghargai pendidikan dan kerja keras, Cinta Laura sering banget ngomong tentang pentingnya pendidikan dan tanggung jawab. Di banyak wawancara, dia bercerita tentang bagaimana orang tuanya memberikan harapan yang besar kepadanya, bahkan sampai dia harus memutuskan untuk pindah ke luar negeri dan melanjutkan pendidikan. Terkadang, ekspektasi besar seperti ini bisa bikin seseorang merasa tertekan, terutama kalau itu nggak sejalan dengan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Penelitian dari Xiaodong Zhao, 2015, menunjukkan bahwa lingkungan, terutama keluarga dan budaya, sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Misalnya, lo bisa merasa tertekan karena harapan orang tua yang ingin lo jadi seorang profesional, padahal lo lebih tertarik untuk mengejar passion lo di bidang seni atau bisnis. Cara lo menyikapi pengaruh lingkungan yang seperti ini? Lo bisa mulai dengan refleksi diri. Tanyakan ke diri sendiri, apakah apa yang orang lain harapkan dari gue benar-benar sejalan dengan tujuan hidup gue? Jangan takut buat berbicara terbuka dengan orang tua atau orang yang lebih tua, dan jelaskan apa yang lo rasakan. Kadang, mereka nggak tahu kalau ekspektasi mereka bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang lo butuhin. Terus setelah tahu itu semua, kita mesti bagaimana dong? Bisa nggak sih kita mengendalikan pikiran dan perilaku kita? Tenang guys, jawabannya adalah bisa. Kita masih punya kendali atas diri kita sendiri kok. Tapi ini memang nggak mudah. Kita bisa melatih kontrol diri, menyaring pengaruh sosial yang nggak sehat, mengenali kondisi psikologis kita, dan memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan diri kita. Meskipun nggak semua hal bisa kita kendalikan, yang penting adalah kita terus berusaha untuk jadi versi terbaik dari diri kita, sesuai dengan tujuan hidup yang kita pilih. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan nggak akan pernah datang kalau lo nggak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.